Inilah generasi orang tua yang berasal dari masa ketika hidup dijalani pakai logika, bukan pakai pantangan. Tapi sekarang mereka disuruh hidup seperti pasien rawat jalan oleh anaknya sendiri. Zaman sekarang banyak orang tua yang jatuh sakit bukan karena faktor usianya, tapi karena hidupnya diatur oleh rasa sayang yang salah arah. Orang tua usia 50-80 tahun dilarang makan daging. Katanya bikin darah tinggi, asam urat, kolesterol, jantung. Padahal waktu muda mereka makan daging sapi setiap minggu. Tetap sehat, juga tetap kuat. Dilarang makan garam, padahal mereka tumbuh dari generasi asin yang alami. Bukan MSG sintetis. Dilarang makan kuning telur. Dulu telur itu makanan bergizi. Sekarang katanya racun kolesterol. Lalu diganti oat saset dan biskuit tinggi pemanis buatan yang katanya sehat. Yang paling parah, orang tua disuruh berhenti kerja fisik. Katanya sudah tua, istirahat aja, main sama cucu. Padahal tubuh manusia justru sehat kalau tetap bergerak. Seorang ayah yang terbiasa bangun pagi, nyapu halaman, bersihin kebun, tiba-tiba dilarang. Seorang ibu yang terbiasa ngulek sambal, bersih-bersih rumah, disuruh diam tanpa aktivitas. Katanya, biar gak capek. Padahal capek itu justru bikin hidupnya sehat. Semua ini datang dari anak-anak yang katanya update info kesehatan dari internet. Tapi lupa bahwa tubuh orang tua mereka sudah hidup puluhan tahun pakai kebiasaan alami yang benar. Kita ini generasi yang sok tahu. Karena terlalu banyak dapat informasi, tapi terlalu sedikit memahami. Terlalu percaya pantangan dari akun kesehatan yang bahkan gak kenal siapa orang tua kita. Bahkan saking sayangnya, kita ubah gaya hidup orang tua yang dulu sehat jadi penuh larangan. Padahal tubuh itu bukan cuma soal makanan, tapi juga tentang makna hidup. Kalau makan enak dilarang dan kerja fisik pun dihentikan, justru merampas kesehatan mereka tanpa kita sadari. Yang seharusnya kalian yang muda belajar dari pengalaman hidup orang tua. Karena zaman sekarang yang muda sudah banyak yang sakit berat. Bisa jadi masa pakai tubuhnya tidak mencapai seperti usia orang tuanya. Orang tua kita bisa bertahan hidup 50-80 tahun bukan karena banyak pantangan, tapi karena tahu kapan harus makan, kapan harus kerja, kapan harus istirahat. Sebelum kamu jadi dokter dadakan buat orang tuamu, coba duduk dan dengarkan dulu bagaimana mereka menjaga tubuhnya selama ini. Mereka tidak butuh kontrol, tapi mereka butuh kepercayaan. Karena sehat itu bukan soal pantangan, tapi soal keseimbangan. Untuk kamu yang masih punya orang tua, kalau kamu setuju bahwa orang tua perlu dihormati, caranya menjaga hidup, tulis di komentar. Aku sayang orang tuaku dengan cara yang benar. Atau share ke temanmu yang perlu dengar ini sekarang juga. Sampai jumpa di video selanjutnya.